Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi dengan saya pada sesi Internet of Things, sesi 1. Kita akan bahas introduction mengenai ini. Pada sesi ini, pertanyaan yang sering muncul adalah mengenai apa itu dimaksud dengan Internet of Things. Definisi umum mengenai IoT ini yaitu beberapa referensi menyatakan bahwa IoT adalah kemampuan mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi antar manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Selanjutnya, perkembangan ini dimulai dari konvergensi teknologi nirkabel tanpa kabel, kemudian berkembangnya microelectromechanical system atau dikenal dengan MEMS. Selanjutnya juga perkembangan internet secara menyeluruh. Definisi berikutnya terkait dengan IoT adalah di mana teknologi yang digunakan dapat diidentifikasi dengan metode komunikasi atau dikenal dengan RFID, Radio Frequency Identification. Kita akan bahas di materi selanjutnya, mungkin di sesi kedua atau ketiga kita akan ketemu lagi dengan hal ini. Kemudian definisi berikutnya secara umum mencakup teknologi sensor, ya, dicontohkan seperti teknologi nirkabel maupun penggunaan kode, ya, QR codes, ya, atau quick response, ya. Kemudian ada tanda kode di sini, tanda bintang di sini menyatakan bahwa kedua kode dimensi yang mewakili jenis informasi yang mewakili suatu produk atau benda yang diberi label. Jadi ini ditempel di produknya atau menjadi identifikasi dari produk yang ditempel atau menggunakan produk ini, simbol ini, ya, QR ini, sehingga isi atau detail tentang produk tersebut bisa kita lihat atau disajikan melalui smartphone atau pembaca QR ini, ya. Ini itu definisi secara umum menyeluruh tentang IoT. Selanjutnya definisi yang lain menyatakan terdiri atas internet, ya, yang berguna untuk mengatur konektivitas, ya. Sedangkan kata-kata things, ya, yang menyatakan berarti mewakili objek, ya, atau perangkat. Nah, di sini things ini memiliki kemampuan untuk collecting atau mengoleksi data-data yang didapat, ya, di collecting, ya. Kemudian dapat melakukan penyimpanan, ya. Kemudian melakukan pengolahan data atau processing data processing, dan selanjutnya juga dapat mengirimkan data atau sending, ya, pengiriman. Nah, ini ke mana? Ke internet, ya. Jadi semua, ya, things tersebut mencakup hal itu, ya, diantaranya kemudian dapat diakses melalui internet. Adapun kemampuan dari IoT, ya, yang utama biasanya adalah berbagi data, sharing, ya, sharing. Ya. Ini ilustrasinya di dua HP smartphone, HP 1 ke HP kedua dan seterusnya. Jadi ilustrasinya seperti itu. Kemudian kemampuannya adalah remote control, ya.
melakukan kontrol terhadap data atau akses yang baik dikirim atau yang akan diterima ataupun disimpan, ya. Jadi sebagai remote control. Nah, kegunaan kemampuan lainnya masih banyak. Silakan nanti Anda coba cari literatur apa saja kemampuan lainnya dari IoT, ya. Anda bisa cari di jurnal atau referensi yang terkait dengan hal ini. Baik, selanjutnya terkait dengan elemen dan kinerja atau performance, ya. Elemen utama dari IoT yang pertama adalah perangkat koneksi ke jaringan internet. Jadi device apa saja yang dapat digunakan, ya, untuk kita akses ke internet, ya. Nah, ilustrasi gambar di sebelah itu lewat code, ya. Kemudian yang kedua call data center, ya, pusat, ya, data pusat, ya. Itu ditempatkan untuk menyimpan aplikasi dan database tentunya, ya. Jadi pusat data, ya, kemudian aplikasi-aplikasi yang terkait dengan ini terpusat. Kemudian yang ketiga adalah secara fisik, ya, dilengkapi dengan modul IoT, ya. Modul di sini maksudnya gateway, ya. Gateway kemudian ada sensor dan sejenisnya. Jadi gerbang atau pintu yang bisa memasuki ke dunia internet. Biasanya ada IP address, menyatakan negara yang mengakses atau lokasi Anda nomor IP berapa dan seterusnya. Itu bisa Anda pelajari nanti di jaringan. Misalkan ada 192.0.1.3. Nah, belakangnya biasanya itu nomor perangkat Anda, ya. Nah, Anda nomor 3 di belakangnya. Ya, jadi silakan nanti dibaca tentang gateway ini, ya, dan literatur yang terkait dengan hal ini. Selanjutnya cara kerja IoT, ya, di mana setiap benda tadi sudah direferensikan bahwa wajib, ya, terhubung dengan internet, ya. Agar apa? Dapat diakses tentunya kapan saja, ya, tidak mengenal waktu, ya, jam dan seterusnya. Jadi 24 jam Anda bisa mengakses ini. Selanjutnya arsitektur, ya, terkait dengan arsitektur IoT, ya. Anda lihat di sini ada gateway, ya. Di sini yang pertama, lihat gambar ini, ya, saya arahkan panahnya. Di situ ada sensor, ya, sensor, kemudian ada aktuator and smart device. Jadi ada perangkat peralatan yang cerdas, gitu, ya, maksudnya. Nah, melalui gateway, kemudian nanti melalui cold gateway, kemudian nanti data itu dikontrol. Bagaimana nanti kalau Anda perhatikan di sini ada streaming data processor, ya. Bagaimana untuk diakses secara streaming, kemudian bagaimana aplikasi itu dikontrol, dan model, ya, ini modelnya, ya, model penggunaan aplikasi, ya. Jadi banyak sekali mungkin model atau logika atau algoritma, ya. Ini tentunya dibantu dengan machine learning, ya. Anda bisa nanti baca atau Anda pelajari tentang machine learning ini. Kemudian kalau Anda perhatikan di sini ada big data, ya, warehouse. Jadi ada materi atau terkait dengan mata kuliah ini nantinya, ya, tentang big data warehouse. Anda juga bisa baca, gitu, ya, atau cari literatur terkait dengan ini. Selanjutnya kalau Anda perhatikan di sini ada data analitik, ya.
ya, menganalisa data yang terkait ini. Apakah perkembangan data itu, grafiknya, atau aksesnya, jumlah data yang diakses, waktu, dan seterusnya, ya, terkait dengan ini. Kemudian user business logic. Nah, ini bagaimana user untuk menggunakan, ya, big data tadi, ya, dan terkait dengan aplikasi web, kemudian Anda menggunakan secara mobile, gitu ya, atau menggunakan web, ya, atau laptop, atau PC, atau bisa dengan menggunakan mobile. Nah, ini untuk bisnis, untuk keperluan manusia, ya, user business logic. Jadi logiknya, ya, alur logikanya itu sesuai dengan kebutuhan bisnis, gitu ya, kebutuhan end user atau pelanggan. Ya, ini terkait dengan ini. Mungkin itu yang secara garis besar nanti bisa Anda baca dan perhatikan tentang IoT arsitektur. Nah, di sini ada keyword, kata kunci, ya. Nah, nanti silakan dibaca juga apa itu gateway, apa itu dimaksud dengan cloud gateway. Nanti bisa Anda search dan bisa Anda simpan literatur ini sebagai tugas Anda, gitu ya, untuk mencari, ya, secara turunan lebih detail tentang hal ini. Oke, selanjutnya kita coba bahas mengenai smartphone, ya. Penggunaan smartphone pada IoT. Nah, kita tahu bahwa pada umumnya, gitu ya, seorang saat meninggalkan rumah, ya, ini dia lupa mematikan televisi, ya. Nah, jadi dia pas di luar, ya, pas dia baru ingat bahwa lupa matikan televisi di rumah tentunya. Nah, di sini ada ilustrasi bagaimana penggunaan smartphone bisa digunakan, ya, mematikan TV dari jarak jauh. Nah, hanya dengan mengirimkan pesan melalui smartphone-nya. Jadi tentunya ini sudah di aplikasi ini sudah disetting juga dengan TV yang di rumah, ya. Nah, ini bisa dilakukan. Jadi ada message, matikan TV, ya, dikirim, ya, ke rumah, kemudian melalui smartphone, dan selanjutnya, ya, TV yang di rumah itu akan mati. Nah, jadi ini memungkinkan sekali, ya, dan ini sudah mulai berkembang teknologi ini. Ya, silakan nanti Anda coba bagaimana ini berjalan atau kinerjanya. Nanti bisa Anda jadikan laporan juga, gitu ya, atau referensi kita untuk memahami tentang teknologi smartphone terkait dengan IoT. Selanjutnya kasus berikutnya, penggunaan CCTV atau closed circuit television, ya, televisi sirkuit tertutup, ya. Di mana kasus kedua ini yang umumnya terjadi kecelakaan, ya, di jalur lalu lintas, ya. Kemudian di sini ada CCTV, ya, di area tersebut, kemudian direkam, ya, kejadian tersebut. Nah, ini untuk mendeteksi kejadian tadi, ya. Jadi ini rekaman, ya, CCTV-nya bisa merekam, ya. Kemudian rekaman tadi setelah di-record, ya, disimpan, ya. Kemudian mengirimkan informasi pada sistem, ya, dan melaporkan ke rumah sakit terdekat untuk mengirimkan ambulan. Jadi laporan tadi, ya, yang sudah direkod, ya, tentunya beberapa rumah sakit, titik rumah sakit sudah dikonfirmasi, ya, atau yang terdekat dengan jalur atau lalu lintas tersebut di area tersebut, titik mana yang rumah sakit itu yang dekat dan dilaporkan. Nah, ini nanti dikirimkan data ini ke rumah sakit yang sudah terhubung dengan teknologi ini. Kemudian rumah sakit itu akan mendata, ya, kejadian lokasi titik di mana,
kemudian mengirimkan ambulan hingga sampai ke lokasi. Nah, ini ilustrasinya penggunaan CCTV. Mungkin itu untuk teknologi CCTV terkait dengan IoT. Selanjutnya kasus ketiga untuk penerapan IoT ini adalah colokan listrik pintar atau smart power plug. Ya. Di kasus ketiga ini, ya, kalau Anda perhatikan di gambar itu ada koneksi colokan listrik ya, sudah terkonek dengan WiFi. Ya. Begitu juga dengan barang atau elektronik yang ada sudah punyai komponen yang mempunyai WiFi juga ya. Kemudian seperti lampu atau televisi atau kipas angin gitu, atau yang lainnya. Jadi ini memungkinkan untuk koneksi memutus dan on off ya, on off. Nah, fungsinya on off. Nah, ini juga bisa dibantu dengan smartphone ya, jadi kok sebagai kontrolnya. Nah, untuk itu user dapat menghidupkan atau mematikan on dan off ya sambungan listrik dengan jangkauan internet tadi pada ponsel smartphone Anda ya yang terkoneksi ke colokan listrik ini. Ya, selanjutnya, nah, pada saat kita di rumah keluar ya, kemudian keluar dan lupa matikan lampu atau barang elektronik yang ada di rumah, ya, kita bisa membuka atau mengaktifkan ponsel kita, kemudian mematikan koneksi listrik dari jarak jauh, ya, dimana kalau Anda perhatikan di sini, ini ilustrasinya ada tombol mana yang akan dimatikan, dipilih, ya, misalkan TV atau apa, kemudian tekan tombol off-nya. Nah, nanti di rumah, ya, bahwa di saklar tersebut yang terhubung dengan TV, misalkan televisi, itu akan mati, ya, tidak terhubung. Ini itu ilustrasi bahwa sangat memungkinkan ya, teknologi ini dan sudah berkembang. Ya. Dan ini juga bisa Anda cari referensinya, literaturnya terkait dengan penggunaan colokan listrik pintar ini. Selanjutnya penerapan IoT terkait dengan hal ini mengenai pintu garasi cerdas atau smart garage door. Ya. Jadi kalau Anda perhatikan ya, penggunaan IoT ya, ini akan memonitor status pintu garasi sekaligus membuka ya dengan fitur scanner sidik jari. Bisa kita gunakan fingerprint ya, sidik jari. Di HP ya, smartphone kita ya. Kalau Anda lihat ilustrasinya gitu ya, bahwa penggunaan smartphone ya bukan hanya sebagai tadi tombol, ini ilustrasinya penggunaan sidik jari ya. Jadi sidik jari yang dikenal di handphone yang sudah terekam, hanya sidik jari yang terekam tersebut yang bisa mengaktifkan fitur ini ya. Jadi memonitor garasi dimanapun user berada melalui ponsel ya. Kemudian mengakses membukanya lebih aman atau sidik jari yang ada di ponsel. Jadi sidik jarinya sudah terekam. Nah, metode ini akan menginformasikan bahwa kepada user apabila terjadi pembukaan paksa pada garasi tadi ya. Nah, ini akan ada pihak lain atau pencurian seperti itu ya. Ini akan juga ada reportnya. Jadi bisa saja message bahwa di garasi kita itu ada
kejadian yang tidak diinginkan atau ingin merusak garasi atau mengambil kendaraan atau apa yang ada di dalam garasi. Ini ada alarmnya akan muncul dan aktif ya. Seperti itu ilustrasinya. Menyatakan bahwa ada kejadian di garasi kita gitu ya. Jadi informasi ini bisa jadi warning ya, baik untuk kita ataupun untuk lingkungan sekitar garasi. Mungkin itu. Selanjutnya mengenai tempat sampah pintar, ini implementasi terkait dengan IoT ya, yang case kelima ini. Yang perlu diperhatikan di sini bentuk inovasi lainnya ya, selain yang tadi ya, yang bisa kita jadikan sebagai referensi ya, di mana untuk mengoptimalkan pengumpulan sampah dan juga meminimalisir konsumsi bahan bakar. Jadi untuk hemat ya. Maksudnya apa? Supaya kendaraan truk pengambil tong sampah itu bisa lebih efektif mana sampah yang tongnya atau tempat pembuangan sampahnya itu yang sementara ya, sebelum diangkat truk, menyatakan truk tersebut pengambil sampah itu harus ngambil yang mana dulu, atau jalurnya yang tongnya yang sudah penuh baru sekian persen itu yang baru bisa diambil gitu ya. Nah, ini juga menghemat tadi ya BBM. Terkait dengan itu juga bisa menotifikasi mengenai jumlah sampah ya, dalam bak tersebut dan suhu ya. Jadi suhunya itu juga bisa diukur ya, penggunaan suhu di bak sampah tersebut ya. Karena bisa saja ada hal-hal yang tidak diinginkan atau berbahan bakar atau berbahan kimia atau unsur-unsur yang tidak diperkenankan dalam bak sampah tersebut. Nah, ini bisa saja dilakukan hal pengukuran seperti ini ya. Itu yang mengenai teknologi IoT, sehingga inovasi ini tentunya akan sangat berguna untuk mereka yang mengumpulkan sampah ya, termasuk kepada warga ya kota secara keseluruhan. Jadi bisa membuang sampah sesuai dengan porsinya dan aturan yang sudah ditetapkan. Jadi tertib ya. Jadi ini salah satu indikator dari smart city nantinya. Oke, selanjutnya nanti bisa Anda cari literatur terkait dengan ini juga gitu ya. Hal-hal yang bisa jadi referensi kita. Penerapan bidang lainnya tentunya tadi ya, sudah diutarakan bahwa banyak sekali tentang IoT ini ya, diterapkan dimanapun kehidupan kita, berguna untuk membantu manusia tentunya dalam melaksanakan aktivitasnya. Seperti contohnya penerapan di smart mall yang mendeteksi kehadiran pengunjung, satu mall berapa jumlah pengunjung yang hadir, apalagi terkait dengan wabah ya COVID ini 19 ini, COVID-19 ini akan bisa mengatur ya jumlah pengunjung yang sudah ditetapkan aturannya sekian persen dan seterusnya. Kemudian untuk retail ya, nah ini juga bisa memonitor pengiriman barang ya, dan melihat tanggal kadaluarsa. Jadi kadang-kadang kita membaca ya struk atau label yang ditempel pada barang tersebut ini kadaluarsanya kapan atau apa. Nah, ini bisa juga dideteksi ya penggunaan ini. Nah, ini bisa jadi riset penelitian lagi untuk Anda atau siapapun yang terkait ini bisa dimanfaatkan. Selanjutnya penerapan di smart agriculture ya. Jadi bagaimana mendeteksi kelembapan tanah contohnya, kemudian udara, suhu untuk pertanian. Jadi ini hujan atau tidak hujan atau seperti apa itu bisa terkontrol ya, lebih baik lagi. Jadi hasil pertanian atau hasil
terkait dengan ini akan lebih baik tentunya. Ya, dan itu sangat memudahkan para petani tentunya. Selanjutnya, contohnya penerapan di smart environment ya, yaitu digunakan diantaranya untuk mendeteksi kebakaran hutan, gitu ya, lingkungan ya, polusi udara. Jadi kalau Anda bisa melihat di jalan raya kota-kota besar biasanya sudah ada alat deteksi polusi ya, berapa polusi itu dimungkinkan dan seterusnya. Jadi kita pakai masker atau alat-alat tertentu yang sudah ditetapkan atau menjadi hal yang perlu diantisipasi ya, supaya terjadi kesehatan dan seterusnya itu akan sangat terjaga gitu ya. Kemudian bisa juga menjadikan deteksi dini gempa bumi atau tsunami ya. Contohnya seperti itu. Jadi ada alarm atau tempat-tempat tertentu, kondisi tertentu yang sudah dipasang teknologi ini atau alat ini. Selanjutnya penerapan di home automation atau otomatisasi di rumah ya. Nah, seperti monitor penggunaan air, TV, pintu, jendela, dan menyiram tanaman itu lingkungan rumah. Ya. Kemudian selanjutnya penerapan di bidang security dan emergency, ya. Ya, seperti mendeteksi radiasi dan gas-gas yang bisa meledak atau yang berbahaya, gitu ya. Jadi ini juga bisa diterapkan. Penerapan selanjutnya contohnya di smart traffic ya, kepadatan lalu lintas ya. Jadi bisa dianalisa berapa jumlah kendaraan atau kendaraan bermotor yang di jalan yang berlalu lalang, atau bisa juga jadi hal-hal pengalihan ya lalu lintas supaya lancar gitu ya, supaya tidak terjadi deadlock atau kepadatan yang melebihi batas ya kewajaran. Ini itu selanjutnya terakhir di penerapan bidang lainnya ini salah satu contohnya adalah smart city. Nah, ini sudah banyak digaungkan ya, ini nanti lebih luas lagi ya, dari rumah, dari komponen-komponen yang ada, akhirnya seluruh ya cakupan terkait dengan smart city. Jadi membantu pengelolaan kota yang efektif ya, melalui sensor secara real time. Real time itu bisa diakses kapan saja. Jadi siapa saja bisa akses, kemudian siapa saja bisa dideteksi gitu ya, kondisi lingkungan di perkotaan ya. Nah, ini yang lebih global gitu ya, dan bisa di step by step ini sudah mulai diterapkan. Oke. Selanjutnya manfaat ya. Kalau Anda perhatikan tadi ilustrasinya ya, contohnya ya, manfaatnya tentunya ya membantu pekerjaan ya. Manusia itu bekerja lebih mudah, cepat dan efisien. Kemudian dapat mendeteksi keberadaan user. Jadi di mana saja kita berada, kondisinya kita di rumah, di luar rumah, kemudian dimanapun kita bisa menggunakan ini. Ya, ini contohnya ya. Jadi penerapan smartphone, ya, mengecek bahan makanan bisa di kulkas, ya, menggunakan sensor atau modul IoT tadi, kemudian memberitahukan user melalui SMS ke smartphone-nya tentunya bahwa ada bahan makanan yang habis, bahan makanan yang kadaluarsa atau seperti itu dan seterusnya. Jadi manfaat-manfaat ini tentunya sangat membantu kehidupan manusia dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Adapun selain itu tentunya ada kekurangan ya, kekurangan-kekurangan yang ditemukan atau didapatkan mengenai teknologi penggunaan di IoT ini, yaitu
masalah security atau keamanan di IoT menciptakan ekosistem perangkat yang terhubung secara konstan, ya, yang berkomunikasi melalui jaringan. Ya. Nah, sistem ini menawarkan sedikit kontrol. Ya. Jadi, meski ada tindakan pengamanan, ya, jadi tidak bisa full, ya, karena ada beberapa sisi yang mungkin tidak bisa dihindari, ya, secara prakteknya. Nah, ini membuat pengguna juga terpapar berbagai jenis penyerang, ya. Ya. Mungkin ada kelemahan-kelemahan dari sisi manusianya, jadi itu bisa dijadikan sasaran bahwa kita lupa HP-nya tertinggal atau apa, atau yang lain-lain, atau security yang lainnya bisa menjadi hal, ya, kita kurang pemahaman tentang teknologi ini secara menyeluruh. Ini juga bisa menjadikan resiko yang cukup mengganggu, ya, untuk manusia atau user itu sendiri. Selanjutnya mengenai privasi, ya. Nah, kecanggihan IoT ini menjadikan data yang secara substansial itu secara ekstrim, ya, tanpa partisipasi aktif pengguna. Jadi terkadang karena hal-hal seperti ini malah menjadi salah satu titik lemah, ya, manusia itu sendiri. Jadi privasinya itu bisa saja menjadi hal kelemahan, ya. Nah, ini juga kita harus berhati-hati, ya, karena aktivitas kita akan berkurang, ya, mengenai ini, ya, karena sudah semua dikontrol dengan teknologi tentunya. Selanjutnya kompleksitas, ya. Nah, terkait dengan ini berapa menemukan sistem IoT rumit dalam hal desain, ya, cukup rumit, gitu, ya. Bagi beberapa golongan atau human bahwa ini cukup sulit diterapkan, ya, karena beberapa hal, faktor ekonomi, faktor teknologi, ya, penerapannya, pemahaman, ya, pengetahuan, dan seterusnya. Jadi, ya, ini biasanya tim, ya, tidak bisa sendiri, ya, dikerjakan, gitu, ya. Jadi karena terkait dengan penyebaran dan pemeliharaannya tentunya, maintenance, ya. Mengingat penggunaan beberapa teknologi dan perangkat teknologi yang baru, yang memungkinkan. Jadi biasanya kita sudah menggunakan teknologi ini setahun 2 tahun sudah ada yang baru, gitu, ya, dan kita harus bisa mengupdate-nya, ya, atau menyesuaikan, karena bisa saja teknologi yang sudah kita terapkan di rumah kita itu sudah ada teknologi yang lebih baru lagi yang membuat jadi teknologi yang kita gunakan sudah mulai usang. Nah, ini juga harus dipikirkan juga, ya. Nah, ini terkait dengan kompleksitas, ya. Yang terakhir terkait dengan IoT, ya, kekurangannya terkait dengan fleksibilitas, ya. Banyak yang peduli dengan fleksibilitas sistem IoT agar mudah berintegrasi dengan yang lain, ya. Jadi kemudahan ini juga jadi hal yang bisa sebaliknya, gitu, ya. Karena bisa saja kita khawatir dengan menemukan jati diri mereka yang berhubungan sistem itu bertentangan atau terkunci. Artinya bahwa bisa saja fleksibilitas itu menjadi kelemahan, ya, di sistem ini, gitu, ya. Ya, kekhawatiran ini bisa saja dimungkinkan, gitu, ya. Karena mulai privasi yang lain-lain mungkin mulai terungkap, atau yang lainnya bisa integrasinya makin banyak, ya, berintegrasi, tentu keamanan itu mungkin makin perlu diperketat, gitu, ya. Perlu makin luas, baik dari sisi biaya, pemahaman, teknologi, dan seterusnya. Nah, ini yang dikatakan beberapa sistem yang bertentangan. Mungkin itu dari materi yang dapat saya sampaikan. Insya Allah bermanfaat.
dan kita akan bertemu di sesi berikutnya mengenai IoT.